Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Di sini aku bakal melanjutkan cerita dari kisah pendakian Solo Gunung Ungaran bagian kedua. Tak lama aku merasa seperti ditampar di pipi sebelah kiri. Seketika pandanganku kembali normal dan aku jadi tersadar atas apa yang kulakukan saat ini. Astagfirullahaladzim, ucapku seketika. Aku pun memanjatkan doa, lantas berbalik arah kembali ke jalur pendakian. Aku masih belum tahu siapa atau apa sosok perempuan tersebut. Banyak yang bilang bahwa itu adalah penampakan peri penghuni aliran sungai Gunung Ungaran itu. Tapi aku sendiri tak dapat memastikannya, karena aku sendiri juga masih awam perihal jenis dan golongan bangsa jin, terutama penghuni gunung. Sambil terus berdoa dalam hati, aku melanjutkan perjalanan pendakianku ini. Masih dengan suasana dan nuansa yang sama, di sepanjang perjalananku banyak makhluk tak kasat mata yang berusaha menunjukkan eksistensinya di hadapanku. Aku tak memperdulikannya sepanjang aku tak melihat bentuk mereka secara jelas. Dan aku yakin aku tak akan bisa melihat bentuk mereka jika sekedar bayangan, kepulan asap, suara-suara samar, dan lainnya. Aku masih memaklumi dan tak akan memperdulikan. Aku anggap saja mereka sedang menemani dan menghiburku yang sedang patah hati ini. Sampai di pos pertama, aku sempatkan istirahat dulu sebentar, menikmati air segar yang kubawa, serta membakar sebatang rokok untuk mengusir udara dingin yang semakin malam menjadi semakin menusuk. Sekitar 15 menit, kemudian aku mematikan rokokku yang kini tinggal filternya. Usai mengantongi sisa batang rokok tersebut, ingat, jangan meninggalkan sampah di gunung meski hanya sisa batang rokok. Aku berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan sunyi menembus gelapnya hutan Gunung Ungaran, menuju peraduanku untuk menghapus segala beban pikiranku saat ini, yaitu puncak Gunung Ungaran. Tak ada hal istimewa yang bisa kuceritakan sepanjang perjalanan, dari pos pertama hingga sampai di kawasan kebun teh Promasan, karena hampir semua kejadian sama seperti sepanjang perjalanan sebelumnya, yaitu sepi, sunyi, sendiri, dan mereka yang menemaniku juga sekedar menyapa dengan cara mereka, yaitu memperlihatkan bayangan atau suara-suara aneh saja. Semakin lama aku menjadi semakin terbiasa. Untuk takut pun aku rasa udah sangat terlambat, karena jarak untuk bertemu manusia lainnya sama-sama jauh, baik di depan maupun di belakang. Sesampainya di perbatasan kebun kopi dan kebun teh, aku berhenti sebentar untuk berpikir apakah aku langsung melanjutkan perjalanan ke puncak atau mampir dulu istirahat di Promasan. Kulirik jam tangan murahanku dan waktu menunjukkan sudah jam 22.30. Sudah lumayan larut malam. Jika aku melanjutkan perjalanan menuju ke puncak, aku tak tahu apa yang akan kuhadapi nanti jika aku nekat melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Meski jarak dari sini sampai ke puncak sudah tidak terlalu jauh lagi, hanya 1,5 jam hingga 2 jam jika aku menempuh sendiri dengan kecepatan sedang. Tetapi tantangannya jelas lebih berat. Bukan hal mistis atau goib yang kupikirkan, tetapi resiko fisik lainnya. Mengingat aku saat ini sendiri dan tak ada satupun pendaki lainnya. Jika terjadi sesuatu padaku, pasti tak akan ada yang bisa menolong. Mempertimbangkan hal itu, aku memutuskan melangkahkan kakiku menuju ke Promasan. Malam ini aku akan istirahat di sana
dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak besok pagi. Di Peromasan, aku beristirahat di salah satu rumah warga yang biasa juga digunakan pendaki lainnya untuk singgah. Ada beberapa rumah penduduk di sini. Kita bebas memilih mau singgah di mana. Umumnya, mereka tidak memasang tarif untuk bermalam. Seikhlasnya, kita memberikan tanda jasa dan mereka akan terima. Terlebih, jika mereka membuka warung makan, maka sebaiknya kita membeli makan pada mereka yang rumahnya kita singgahi. Aku memilih singgah di rumahnya Biyung, salah satu warga Peromasan yang sudah sangat kenal dekat denganku. Bahkan, aku sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Saking seringnya ke sini dan beberapa kali membantunya dalam hal apapun. Biyung cukup terkaget melihat kedatanganku, karena aku datang bukan di hari biasanya, yaitu akhir pekan, dan aku pun sendirian. Beliau bertanya-tanya, mengapa perjalananku dari Mawar sampai Peromasan? Apakah aku baik-baik saja? Apakah tidak ada gangguan? Dan lain-lain, karena Biyung termasuk warga sepuh di sini. Jadi sedikit banyak beliau juga memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang gaib dan mengetahui persis tempat-tempat yang penunggunya masih usil atau paling berbahaya, termasuk sungai yang tadi aku ceritakan. Aku menceritakan kepada Biyung perihal perjalananku tadi, tak kurang, tak lebih. Usai berbincang sebentar, aku pamit untuk beristirahat karena besok pagi aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Awalnya Biyung sempat keberatan dan melarangku ke puncak sendirian. Tetapi karena memang sudah niatku, maka beliau pun tak dapat melarangku. Beliau hanya berpesan untuk berhati-hati. Jika keadaan tidak memungkinkan, sebaiknya kembali saja ke Peromasan. Aku mengangguk, menandakan setuju, dan berjanji bahwa aku akan menjaga diri supaya tidak terjadi hal buruk di perjalananku nanti. Pagi menjelang, usai menunaikan kewajiban subuh, aku sempat ke Sendang Peromasan yang dikenal dengan nama Sendang Pengilon. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga Peromasan, dan sepanjang aliran airnya nanti, Sendang ini tak pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, bersih, dan segar. Di Sendang ini juga terdapat semacam pesanggrahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu tertentu. Aku membersihkan diri di Sendang ini, sekaligus mengisi persediaan air minum untuk kubawa ke puncak nanti. Usai sarapan, masakan istimewa dari Biyung, yaitu nasi sayur tumis labu siam yang dipanen dari kebun samping rumah Biyung, aku sempatkan berjalan-jalan dulu di sekitar Gua Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh Peromasan. Aku memang tidak buru-buru untuk segera melanjutkan perjalanan, karena jarak dari sini sampai ke puncak sudah dekat. Menikmati suasana sepi dan tenang di sini ketika tak banyak orang memang rasanya berbeda dibandingkan saat ramai di musim pendakian. Aku lebih leluasa menghirup udara sejuk Gunung Ungaran, mengisi penuh paru-paru ini dengan udara bersih, dan mengisi kedamaian jiwa ini dengan suasana sunyi dan tenang. Menjelang siang, aku berpamitan dengan Biyung dan Kakung untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Ungaran. Sepanjang perjalanan pendakian menuju ke puncak, sesekali aku masih disapa penghuni asli Gunung Ungaran, baik yang memiliki jasad fisik yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan dan lainnya, maupun yang goib seperti suara-suara orang bicara, suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan napas di tengkuk. Memang ya, jin itu tak kenal waktu. Jika ingin berinteraksi, tak peduli siang maupun malam, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Jika ramai, jangankan siang, malam pun mereka kadang tak berani. Apalagi jika seorang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan, dan sangat menghargai tempat yang didatangi, dengan tidak mengotori atau merusaknya.
Apapun yang mereka lakukan saat ini, aku juga tidak memperdulikannya. Aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka sejak perjalananku semalam. Apalagi saat ini siang, aku jauh lebih berani. Sampai di puncak, bayangan dua di sekitar beberapa ratus meter dari puncak Banteng Rider, yaitu puncak tertinggi Gunung Ungaran. Aku bertemu seseorang yang sedang duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ sejak sebelum aku sampai. Terlihat dari beberapa puntung rokok yang dibuang di depannya. Ini merupakan sebuah tindakan yang tidak patut dicontoh. Aku sempatkan menyapanya ketika aku hendak melewatinya, karena aku tidak berniat berhenti untuk istirahat di sini. Tetapi jawaban dia justru menyuruhku untuk berhenti dulu menemaninya. Baiklah, aku mengiyakan ajakannya. Toh aku memang sudah lama berjalan. Sejak tadi dari pos, aku belum berhenti sama sekali. Selain itu, aku pun penasaran kenapa dia juga sendirian sepertiku. Apakah dia penduduk desa atau pendaki juga sepertiku? Dari mana, Mas? Ucapnya mengawali percakapan, pas pembuka percakapan antar sesama pendaki. Dari sini, Mas. Lah sampean dari mana? Kok sendirian juga? Jawabku sekaligus balik bertanya. Oh, saya situ juga. Iya, memang saya sendirian, selalu sendirian. Kebetulan sampean kesini, jadi saya nyari tempatnya sedikit aneh. Tak ada yang aneh dengan orang ini sebetulnya. Aku lihat secara fisik, dia ada kejalan. Kakinya menapak tanah, pantatnya pun sempurna menempel di batu yang didudukinya. Pakaiannya biasa, celana panjang, baju kaos hitam polos, dan sandal jepit swallow. Namun tak terlihat ada tas atau ransel khas pendaki. Rokok di sela jarinya selalu menyala sesekali, dihisap pelan, namun dalam. Dan setiap kali habis, lalu membakar lagi. Terlihat dari banyaknya puntung rokok yang dibuang sembarangan di depannya. Cukup lama aku berbincang dengannya. Aku sendiri lupa apa saja yang kami bicarakan. Jadi, kutuliskan yang bisa aku ingat saja, kira-kira seperti ini. Sampean gak perlu memikirkan hal yang sudah jelas tidak bisa membuat sampean senang. Relakan saja dan lakukan hal lain yang lebih baik, ucapnya. Aku sempat bingung, bagaimana dia bisa mengetahui isi pikiranku saat ini. Aku tak menjawab ucapannya tersebut. Aku hanya terdiam jauh arah puncak, membelakangi orang itu. Sudah, sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampean, sepertinya ada yang tidak memperbolehkan. Jadi sampean hati-hati saja menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu, pulanglah, ucapnya lagi. Sambung teman-teman. Untuk part 3-nya, tungguin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.